Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Maya, sudah cukup lama kita nggak update lagi tentang seri yang terbaru, yaitu Requisite Organization. Ini seri yang kedua. Seri ini menarik. Tadi sebelum belakang layar, sebelum ini Kang Luai menjabarkan yang biasa dirasakan oleh mungkin banyak orang ya, mungkin juga barangkali termasuk saya gitu kan. Ini perlu dibedah kalau dari sisi Requisite Organization dari bukunya Jacques Ellul. Sebenarnya juga perlu disampaikan Jacques Ellul itu siapa juga, kayaknya perlu ya. Kemarin ada yang menarik pas ngobrol dengan jenengan tentang Jacques Ellul itu sebenarnya dia siapa sih, dia mau mulai organisasi. Oh iya, itu kan menarik juga. Jadi biar ini bisa di-sharing gitu. Nanti kalau kelamaan nggak dibikin, nanti yang tahu jadi cuma saya gitu. Oke, langsung mungkin pembukaan Kang Uai. Ini masih dari suasana mendung. Ini masih di markas Maiyah Tegal. Kang Uai, sedikit waktu yang ada, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Gimana? Tadi menarik tak dengerin di belakang layar? Di belakang layar dengar menyampaikan ada orang yang bekerja keras, kemudian dia keringetan, capek, kemudian di akhir bulan dapat uang. Tapi dia melihat seseorang di lantai 4 necis pakaiannya gitu kan, pakaiannya necis. Saya lihat dia melakukan sesuatu yang berat, tapi saya bisa melihat dari kaca bahwa dia hanya melihat berkas. Kemudian di akhir sama dia mendapatkan uang, tetapi uangnya lebih banyak dari kita gitu ya. Nah, ini menarik gitu membuka ini. Mungkin kita akan bahas yang ini ya, dari bukunya, ada di dalam bukunya Jacques Ellul. Dan kita masih belum buka siapa sebenarnya Jacques Ellul. Oh Kang Le. Iya. Ini saya bacain aja ya biografinya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam tadi udah diwakilkan oleh Kang Fahmi. Selamat sore untuk semuanya. Barangkali nanti suara saya masih terlalu pelan, silahkan komen ya, jadi kita bisa mengevaluasi untuk memperbaiki video tapping selanjutnya. Elliot Jacques itu seperti para biografer yang lainnya memperkenalkan, lahir 18 Januari 1917. Berarti beliau memang masuk di era 1900-an ya, dan itu masih peralihan abad 20 ke abad 21. Kemudian meninggal 8 Maret 2003. Adalah seorang psikoanalisis. Ini kalau ada Mas Ulum ini enak sebenarnya. Tentang psikologi. Seri pertama ada Mas Ulum. Iya. Beliau itu ilmuwan sosial dan konsultan manajemen yang dikenal sebagai pencetus konsep budaya perusahaan, company cultural, kemudian krisis paruh baya, bagaimana melakukan pembagian gaji yang adil, pematangan kurva, terus tentang time span. Banyak sekali teori-teorinya. Bahkan para CEO dan manajemen terkenal di seluruh dunia itu mengatakan master of teori organisasi, master of teori tentang perusahaan itu disematkan kepada Elliot Jacques. Iya, karena salah satu latar belakangnya Elliot Jacques itu ketika kemudian beliau melakukan researchnya, justru yang membuat saya terkesima adalah beliau menemukan banyak sekali pengembangan teori saat beliau meneliti sebuah bahasanya gimana ya, yang sebuah organisasi, sebuah budaya organisasi militer Inggris kalau saya tidak salah, atau militer Amerika itu kalau saya tidak salah, itu meminta bantuan Jacques Ellul untuk kemudian mereformasi ini gimana sih agar angkatan militer kita itu menjadi lebih efisien, lebih efektif dalam kinerjanya, pelatihannya, serta rantai komandonya semakin jelas. Lalu disitulah Elliot Jacques bertemu dengan salah satu partnernya yang menuliskan buku Requisite Organization, itu membedah semua. Mulainya dari militer. Justru dari militer. Itu yang membuat saya terkesima. Yang berarti apa? Loh, ini berarti nggak tentang benefit aja. Tidak hanya tentang keuntungan, profit aja ya. Tidak hanya tentang profitable aja. Tapi apa? Yang dianalisa oleh Elliot Jacques itu benar-benar sampai pada titik terakar
sebuah organisme sosial yang ada, kultural organisasinya itu seperti apa. Lah kemudian apa? Untuk kita yang kemudian hidup di lingkungan pekerja, baik di perkantoran, perusahaan atau apapun, selalu memiliki permasalahan-permasalahan yang ada. Istilah di bahasa Inggrisnya, istilahnya Eliot menyebutnya itu conundrum. Conundrum. Itu artinya problematika. Nah ini dijadikan sebuah teori sama Eliot. Termasuk itu menjadi juga hadiah terbesar bagi Eliot. Ketika seorang buruh pekerja suatu ketika dia bertanya kepada Eliot, Eliot dipanggil dimanapun berada ketika memang sedang menangani sebuah perusahaan, sebutannya adalah dokter. Ya. Dok, I wanna asking you something. Oh ya silakan, ingin bertanya apa? Kita tahu bagaimana cara kita mendapatkan uang di perusahaan. Kita berangkat pagi, kita menggunakan safeguard, pakaian keamanan, kita menggunakan topi konstruksi untuk keamanan, kita menggunakan kacamata pengaman juga. Kemudian kita bergelut dengan mesin untuk memproduksi apapun yang diinginkan pabrik ini. Kita berpeluh keringat, kita kotor. Setelah kemudian jam selesai di sore hari, saat itulah kita mendapatkan uang. Atau bisa diakumulasikan gaji yang diterima dari hasil kerja tersebut. Eliot Jacques kemudian lalu apa? Di lantai 4, kata buruh tersebut, saya melihat orang yang juga datang bekerja bersama kami. Dia berangkat di pagi hari, tapi ruangannya bersih, ber-AC, dia menggunakan pakaian hijau, dia tidak menggunakan kacamata pengaman, dia tidak berkotor-kotor seperti kami, dia tidak menggunakan helm konstruksi. Yang kami lakukan adalah bergelut dengan mesin, dan kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi dari kaca jendela kami bisa melihat dia hanya sedang memindah-mindah berkas, menggerakkan penanya, dan sore hari dia mendapatkan gaji. Yang ingin kami tanyakan, kenapa gaji dia jauh lebih tinggi daripada saya? Yang tadi saya sampaikan pertama yang menarik. Ini disebut dengan conundrum Eliot. Ketika Eliot memperkenalkan ini, lalu kemudian apa? Eliot meneliti betul alasannya kenapa. Ternyata apa? Salah satu teori yang dikemukakan oleh Jacques Eliot adalah tentang time span. Apa itu time span kamu? Time span itu definisinya Eliot ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu length of time a person can effectively work into the future without direction using their own discretionary judgment. Time span adalah lamanya waktu seseorang dapat bekerja secara efektif untuk menuju masa depan tanpa arah menggunakan penilaian diskresi mereka sendiri. Bisa ditangkap nggak? Ini kira-kira bisa ditangkap nggak? Rada mumet ya, sedulur-sedulur ya. Lamanya waktu seseorang dapat bekerja secara efektif, kata kuncinya secara efektif. Iya. Untuk menuju masa depan tanpa petunjuk. Ya. Menggunakan penilaian diskresi mereka sendiri. Nah, diskresi gue. Iya. Wah, bingung. Aku yuk bingung. Iya. Buruh melakukan pekerjaan. Iya. Dari hari pertama kemudian sampai 1 minggu. Iya. Hari berikutnya, entah 5 hari kemungkinan kalau di perusahaan. CEO pun sama. Iya. Itu menuju masa depan dari hari pertama menuju hari kelima. Ya. Pertanyaannya adalah apakah mereka diberikan direction? Tidak. Mereka hanya diberikan visi oleh perusahaan. Tidak diberikan tujuan ya, direction tidak, itu petunjuk secara langsung gitu. Google Map mana iya. nanti akan sampai. Enak kalau kita punya tujuan kan, cuma kalau kerja dari A terus ke B. Jahit lah, jelas buat jahit baju berarti kan selesai itu. Iya. Tapi ini without direction, tanpa petunjuk dan harus menggunakan penilaiannya sendiri. Nah ini yang disebut time span. Ini yang kemudian nanti akan melahirkan stratifikasi di dalam pekerjaan. Contoh dari level yang kemudian level ke-7 sampai level yang pertama. Layer yang digunakan Eliot tidak boleh melebihi dari 7 level ini. Level ya, bukan layer ya? Iya, tidak boleh dari 7 level ini. Karena kalau lebih dari 7 berantakan jelas. Seperti apa yang sudah kita sebutkan di seri sebelumnya ya. Lalu kemudian apa? Dari mulai gaji, dari mulai stratifikasi pekerjaan, dari mulai
bagaimana kedewasaan seseorang ketika dia berada di dalam perusahaan. Seperti yang biasa disampaikan oleh Kang Fahmi, kedewasaan seseorang ketika dia bekerja itu terlihat dari bagaimana dia menikmati dan merasakan kepuasan dalam mengerjakan tersebut. Ini bukan hanya karena selera belaka, tapi ini berkenaan dengan mentalitas, berkenaan dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki yang kemudian diakumulasikan menjadi kedewasaan. Contoh ya, contoh seperti ini. Kang Fahmi pernah menyampaikan ke kami, kalau jenengan menjadi seorang OB, office boy di sebuah instansi, lalu ditanya sama orang, pekerjaanmu apa? Jenengan menjawab dengan sangat mindernya itu, saya cuma OB, saya cuma tukang bikin kopi. Kalau nggak ada salah satu lah sedulur Ma'iyah kita ya di Poci ya, beliau anak Kalisoka, kerjanya di rumah sakit Kardina, beliau cleaning service. Kalau ditanya pekerjaanmu apa, ketika pengetahuan dan pengalaman ini belum mengakumulasi kedewasaan, maka yang akan dia jawab adalah saya cuma cleaning service, saya cuma bersih-bersih kamar pasien. Tapi apa? Ellie Jacques dengan human nature-nya, kebiasaan manusianya, justru membuat sebuah role model, justru membuat sebuah teori, modul yang sangat luar biasa untuk benar-benar meledakkan potensi sumber daya. Dari hasil time spend tadi. Berarti apa? Ketika kedewasaan ini sudah dipupuk oleh pekerja dalam stratifikasi level apapun, contoh cleaning service, OB, dia akan memiliki pemahaman bahwa pekerjaannya tidak hanya sekedar apa yang dipahami itu saja. Iya. Bahasanya luas ya. Bahasanya sangat luas. Bahasanya seperti ini. Ketika teman kita di Poci Ma'iyah yang kerja di rumah sakit Kardina gitu ya, dia sudah melihat seri ini, dia akan menjawab seperti ini. Kamu kerja di mana gitu? Saya kerja di rumah sakit Kardina. Bagianmu apa? Kamu kerja di bagian mana? Di level yang mana? Bagian dan tanggung jawab saya adalah menjaga kebersihan, untuk melindungi kesehatan siswa, untuk melindungi kesehatan pasien, agar jangan sampai kemudian mereka terjangkit penyakit yang lebih mengerikan, agar sampai kemudian mereka tidak mengalami gagal diagnosa, agar kemudian mereka tidak sampai mengalami ketularan kepada yang lainnya. Maka saya adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan pasien. Jadi rasanya apa ya, kalau sudah menemukan sebuah reason yang bervalue bagi diri, jelas sudah terbentuk. Tapi gini kan, sebenarnya mungkin manusia bisa menemukan reason itu, tapi lingkungannya itu butuh alasan lingkungan yang baik sih kan. Kadang maksudnya gini, ada dia merasa gitu tapi sih sudah direndahkan gitu, sih sudah bahasanya apa ya, mazlumin apa bahasanya, dia sudah dilemahkan dulu. Itu yang apakah top to down, apa down to top, apa sebenarnya apa yang untuk time spend tadi itu? Seperti yang disampaikan Kang Fahmi barusan ya, banyak sekali permasalahan organisasi yang kita temui itu biasanya disebabkan semua elemen yang terlibat di organisasi tersebut tidak memiliki visi yang sama. Padahal apa? Ketika semua elemen yang berada di organisasi tersebut memiliki visi yang sama, maka menggunakan time span yang tadi, dia akan memutuskan secara sadar goal apa yang harus dia capai. Permasalahannya adalah pada visi tersebut. Jadi sadar akan visi. Karena kemudian ketidaksadaran terhadap visi tersebut, mulailah permasalahan-permasalahan seperti tadi. Yang atasan akan kemudian menzolimi yang bawahan, yang bawahan tidak menghormati yang atasan. Kemudian lingkungan kinerjanya selalu lebih bertarung pada pendapatan siapa yang lebih banyak. Yang akhirnya apa? Perdebatannya bukan karena perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Ini yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya yang menarik adalah tadi kan leveling itu udah pasti ada, jelas. Tetapi tidak boleh berlayer, mungkin gitu ya. Artinya levelnya boleh, tapi tidak tersekat di antara level itu. Mungkin untuk membangun tadi, untuk mencapai suatu visi, ibaratnya tangan yang punya fungsi
fungsinya, jari punya fungsinya, mulut punya fungsinya, tidak saling seperti tubuh gitu loh maksudnya. Kan selayar tetap ada di dalam satu objek kan kayak gitu. Lebih tepatnya mungkin layernya itu tidak statis, tapi dinamis. Seperti di seri selanjutnya, orbit tata surya juga memiliki layer. Tidak mungkin kemudian posisi bumi itu menggantikan Merkurius. Ya. Karena memang dari sononya udah kayak gitu. Iya. Sunatullahnya udah kayak gitu. Tapi apa? Layer yang terjadi di tata surya itu tidak statis. 9 planet menyentuh atau 13 planet hari ini ya menurut sains ya. Itu bergeraknya tidak langsung kemudian sejajar terus, tidak. Oh iya. Ini yang di seri itu kemarin iya, ya? Itu berpindah terus, selalu memiliki peluang, selalu memiliki kemudian hasrat dari masing-masing elemen untuk bisa menembus matahari langsung, berjumpa dengan matahari langsung. Ini catatan. Sebaiknya saran dari Elliott Jacques, ketika kita memang menggunakan analogi orbit tata surya, matahari itu jangan dijadikan sebagai seorang personal, bukan sosok ini. Yang terbaik adalah nilai. Yang terbaik adalah nilai, yang terbaik adalah aturan, yang terbaik adalah visi. Kayak kalau di umat Islam, layer yang bisa kemudian masing-masing elemen menembus dan berjumpa langsung dengan matahari itu apa sih yang bisa digunakan oleh, apa yang bisa diserupakan untuk menjadi matahari ini? Jelas hanya Al-Quran. Semua orang bisa bersentuhan. Layernya jelas dicontohkan ya. Iya. Masjid juga begini ya. Iya. Langsung bisa. Iya langsung. Kita bisa mengaksesnya langsung. Mengakses raja sebenarnya. Iya. Kita bisa mengaksesnya langsung walaupun dengan jarak pandang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu juga yang menjawab kenapa ada perbedaan gaji antara buruh dengan seorang CEO. Ada gaji antara manajer dengan komisaris direksi. Karena apa? Seumpama buruh tadi bekerja setiap hari, tapi kemudian apa? Tidak ada putusan di atasnya ini akan mau kemana, maka semuanya akan menjadi kacau. Lah, seorang CEO yang kemudian mengarahkan perusahaan untuk menuju visi yang lebih jauh, tapi tidak ada di tenaga kerjanya, juga tidak akan bergerak. Berarti apa? Hierarkisnya itu harusnya tidak meningkat seperti ini, tapi kemudian menjadi arbitrase seperti tata surya. Ini lebih urusan siapa yang dekat dan siapa yang lebih jauh, dan semuanya mampu mengakses matahari tersebut. Terus mengenai gaji tadi itu akhirnya beda. Keputusan tadi bahwa masing-masing orang memiliki level kedewasaan yang berbeda. Oh, karena keputusannya masing-masing. Iya, kedewasaan yang berbeda. Kita contoh seumpama kayak gini. Ada seorang manajer yang ditunjuk oleh pimpinan direksi, sedangkan dia tidak memiliki kedewasaan ketika mengemban tugasnya. Dia tidak memiliki pengalaman, dia tidak memiliki ilmu. Bisa ditebak tidak apa yang akan dilakukan oleh manajer tersebut. Saya yakin 100%. Dia akan ribut dan merusui bawahannya. Karena dia tidak memiliki kedewasaan itu. Harusnya apa? Bukan dia kemudian apa sih bosone sih ngriwuki iki apa? Iya, apa ya namanya? Ganggu banget iki lho. Artinya hanya bisa mendelegasikan ya, apa ya? Iya, ini cuma bisa nyuruh-nyuruh aja gitu. Nyuruh-nyuruh enggak jelas. Nyuruh enggak jelas ini arahannya kemana gitu. Dan bagaimana kemudian mengembangkan anak buahnya juga seperti apa gitu. Tapi kalau sudah menemukan kedewasaan si manajer tadi itu akan sangat sedikit sekali mengganggu benar-benar bawahannya, tapi justru apa? Bersinergi. Dia akan bersinergi secara optimal dan hanya memberikan stimulan yang sangat akurat kepada para bawahan. Contoh apa? Tak ambil 2 contoh ya. Manajer pertama yang tidak dewasa, manajer kedua yang sudah cukup dewasa. Manajer pertama akan selalu bertanya tentang pekerjaan. Hasil produksimu gimana? Kamu kemarin nggak masuk kenapa? Ya. Ini saya lihat di CCTV kamu seperti ini. Ya. Itu manajer yang pertama. Dia selalu mengganggu produksi kinerja bawahannya. Tapi untuk manajer yang kedua pertanyaannya akan sangat simpel sekali. Tadi malam tidur kamu nyenyak enggak? Padahal si manajer tahu si karyawan ini bermasalah. Sesederhana itu.
itu kedewasaan. Berarti Iya. sebenarnya ketika sebuah organisasi masing-masing dirinya itu menemukan kedewasaan itu, atau mungkin nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya Iya. tentang membentuk kedewasaan itu gitu. Ada Bagaimana di itu bukunya. terbentuk. Mungkin nanti itu di seri berikutnya ya, karena Iya. ini harus segera kita sudahi, tapi menarik. Artinya ketika di setiap level menemukan kedewasaan yang untuk presisi di pekerjaannya, itu pasti akan jauh lebih bergerak lebih cepat ke visinya gitu ya. Lebih optimal dan lebih efektif, itu tentu itu. Dan ini contoh terakhir ya Kang ya, Iya. yang pernah diceritakan juga oleh Mas Abram. Ada sebuah desa yang kemudian ada satu orang yang mengetahui bahwa di desa tersebut itu ternyata dalam jangka waktu 3-6 bulan akan mengalami gempa yang luar biasa. Karena dia memiliki pengetahuan untuk membaca lempengan tanah. Setelah itu apa? Yang dia lakukan pertama kali adalah menginformasikan kepada tetua-tetua yang ada di desa tersebut. Iya. Tapi apa yang terjadi? Respon apa yang dimiliki oleh para tetua? Kamu nggak tahu apa-apa. Saya lebih tua di sini. Pas waktu kamu masih kecil, saya sudah memimpin desa ini. Kamu nggak paham urusan masalah desa. Si pemuda tersebut bingung. Loh, ini fakta yang saya sampaikan berdasarkan ilmu yang saya ketahui. Dan risiko ketika gempa ini terjadi itu akan merenggut ribuan nyawa. Lalu apa? Dia membaca buku sebuah requested organization. Dia mengetahui bagaimana cara kemudian untuk memanajemen dan memobilisasi masyarakat secara efektif dan efisien. Yang dia lakukan sederhana sekali. Menarik ya. Aku kelalen soalnya. Yang dia lakukan sangat sederhana sekali. Dia memberikan isu kepada masyarakat bahwa ada emas di seberang sungai. Wow, bikin cuaca ya. Iya. Dia memberikan isu kepada masyarakat bahwa ada emas di seberang sungai. Yang otomatis apa? Desa ini harus melewati sebuah sungai untuk pindah ke desa selanjutnya. Orang-orang tidak percaya dengan isu tersebut. Dia dibully habis-habisan, tapi dia tahu visi apa yang harus dia ambil. Dia tahu kenapa dia harus melakukan seperti ini. Setelah itu apa? Dia bekerja sama dengan temannya. Deal, rencana selesai, planning organisasi beres, apa yang dicapai, target capaiannya sudah terukur semuanya, masyarakat dimobilisasi. Jadi kalau kalian tidak percaya, saya akan membuktikan. Ayo semuanya kumpul ke pinggir sungai. Setelah itu apa? Biarkan teman saya kemudian berangkat ke seberang sungai. Temannya berangkat ke seberang sungai dengan mendayung sebuah perahu. Sampai seberang sungai, sudah dengan peralatan tambang, dia menggali, disaksikan oleh banyak orang. Setelah dia menggali, langsung berteriak, ada emas, ada emas, ada emas. Diangkat emasnya tinggi-tinggi. Woi, di sini ada emas, ada emas, ada emas. Dan bagaimana reaksi dan respon masyarakat? Tidak perlu disuruh, semuanya langsung berlomba-lomba. Ada yang langsung berenang, ada yang membawa perahu, ada yang kemudian baiklah kita harus menggunakan cara optimal. Bagaimana caranya? Kita bangun jembatan dan kemudian menyeberang ke sana. Faktanya emas itu sudah disiapkan dari awal dan tidak ada emas sama sekali di sebelah. Kepret. Iya. Tapi kemudian apa? Dengan cara yang sangat optimal dan efisien, dia mampu membaca bagaimana sifat alamiah manusia yang akhirnya dia gunakan untuk menyelamatkan mereka dengan cara yang seperti ini. Kira-kira mungkin kayak Menarik. Menarik sebenarnya, asli. Sebenarnya sangat panjang karena biasanya saya di markas itu iya. Sangat lama pembahasannya, tapi kalau video lama juga kan kasihan kuota juga gitu. Ini saya juga belum tahu ini berapa menit, Iya. tapi mudah-mudahan ini bermanfaat seluruh. Mudah-mudahan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, komen aja nanti kita bisa respon. Insya Allah bisa respon lah. Insya Allah kita respon agar lebih menarik, lebih manfaat lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat seluruh. Dan khususnya kita didoain juga ya. Iya, didoain untuk para istiqomah. penonton yang agar istiqomah gitu, agar diberikan jodoh untuk terus membuat serial ini. Serial ini Karena 2 minggu loh. Tapi emang jatahnya kemis emang ya, minggu yang pertama itu ya kemis ya. Tapi ini emang jatahnya kemis ya. Kemudian doakan mudah-mudahan bisa istiqomah, ini sudah 2 minggu baru mau terbit lagi. Kira-kira itu ya Kang ya. Hari ini requested seri kedua, saya masih belum membocorkan siapa sebenarnya yang memberi trigger untuk mempelajari requested organization di Pos Himaya.
Mudah-mudahan dulur Maya tetap sehat. Amin. Yang lagi sakit disembuhkan. Amin. Semuanya, keluarganya barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.